Sharp Films. Anekdotal artinya kisah yang diutarakan secara pribadi bukan dengan fakta atau penelitian sehingga tidak selalu berarti benar atau bisa diandalkan. Saya bukannya anti terhadap sesuatu. Saya tidak mau apa yang saya alami ini menjadi larangan politik. Saya mau menceritakan kisah saya agar saya dan mereka yang mengalami seperti ini, mendapatkan pertolongan yang patut kami dapatkan. Ini bukan soal politik. Ini masalah kemanusiaan. Dan banyak orang lain menjadi sakit dan tak ada yang rela maju untuk menolong kami. Jadi biasanya orang berkata, oh, benarkah vaksin apa yang kau dapatkan? Saya katakan, Pfizer, katanya, aneh ya, suamiku dapat Pfizer tapi dia baik-baik aja. Ya, banyak keluarga saya juga terima itu. Mereka semua baik-baik aja. Tapi ada beberapa orang yang tidak baik-baik saja. Saat saya naik ke mobil saya mulai rasa wajah saya terasa seperti terbakar dan kesemutan. Saya tidak bisa merasakan wajah saya. Pertama kali saya katakan itu sekitar 10 bulan lalu. Terakhir kali saya mengucapkan kata-kata itu adalah 2 bulan lalu, tapi saya salah satu yang beruntung. Saya masuk ke ruang gawat darurat mungkin sudah 15 kali. Saya adalah ayah dari anak lelaki berumur 16 tahun. Pemerintah berdusta kepada saya. Mereka katakan itu aman. Vaksin ini aman. Saya janji. Itu aman dan efektif. Presiden menjanjikan vaksin yang aman dan efektif dalam waktu singkat. Dan Presiden Trump memenuhi janjinya. Ini vaksin yang aman dan efektif. Vaksin ini aman, efektif, dan gratis. Saya mengalami parestesia, kesemutan, di wajah dan nyeri saraf selama 5 bulan terakhir ini. Parestesia adalah kata yang tidak pernah saya dengar setahun lalu, tetapi sekarang hal itu tiap bangun pagi saya rasakan. Parestesia yang parah dan menyakitkan yang terasa terbakar dan kesemutan. Orang-orang yang tidak divaksin, yang percaya dusta di internet, ketimbang pada sains, seharusnya dipermalukan atau ditinggalkan saja. Satu kata yang menggambarkan bagaimana perasaan saya dalam beberapa bulan pertama setelah saya didiagnosa adalah ditelantarkan, dibiarkan. Saya melakukan apa yang diminta, lalu kemudian mengalami hal merugikan dan tidak ada program yang memulihkan saya. Saya berusaha keras agar dokter mau mendengarkan apa yang sedang dialami sebab tidak ada yang menelitinya. Saya telah melaporkan gangguan gejala yang saya alami kepada VAERS, CDC, FDA, Pfizer. Mereka katakan itu persentase yang kecil, tapi bagaimana mereka benar-benar tahu berapa persentasenya, sementara mereka tidak mau mengakui bahwa itu terjadi. Mereka tak mau mengakui. Bila kita bicarakan, mereka alihkan pembicaraan. Mereka tidak mau mengerti. Ya, memang saya terlihat baik-baik saja secara luarnya. Tetapi di dalam tubuh saya tidak. Mereka tidak tahu yang saya rasakan. Getaran, kejut-kejut otot, dan perasaan keletihan. Sampai kapan kita harus mentolerir orang-orang idiot di negeri ini yang selalu berkata, adalah wajib untuk divaksin? Setelah 6 minggu reaksi saraf akibat vaksin, saya mulai ceritakan yang saya alami kepada orang-orang lain. Saya dipermalukan. Oh, Anda tidak boleh mempermalukan mereka, Anda tidak boleh mengatakan mereka bodoh. Ya memang begitulah mereka. Mereka bilang bahwa saya itu secara moral dan etika tidak bertanggung jawab sebab dengan menceritakan hal ini, itu akan membuat orang lain tidak mau menerima vaksin. Dengan tegas saya jelaskan, saya pro-vaksin. Kami pro-vaksin dan pro-sains. Dan saya selalu memvaksin anak-anak saya dan saya juga selalu vaksin diri saya. Sebagai seorang profesional kesehatan, saya mengerti kemungkinan menimbulkan keraguan dan keengganan terhadap vaksin. Benar, vaksin telah menyelamatkan banyak jiwa tapi Anda tidak bisa mengabaikan orang-orang yang dicelakakan. Kami mendukung vaksin. Kami bukanlah tidak rasional, bukannya tidak tahu. Kami hanya sekelompok orang yang kehidupannya telah berubah secara drastis karena ini dan kami tidak boleh disertakan dalam dialog mainstream. Dan ternyata kebebasan utama yang mereka inginkan adalah kebebasan untuk menjadi bodoh. Saya dengar perkataan Dr. Fauci, saya gak perlu dengar perkataan jutaan orang lain, dengarkan saja dia. Saya mewakili sains. Dan jika ada yang menyerang saya, sesungguhnya Anda menyerang sains. Semua orang tahu hal ini. Banyak orang yang mengalami hal ini telah dibungkam. Karena dikatakan bahwa cerita kami tidak berarti apa-apa, karena kisah kami hanya sekedar anekdotal cerita dari mulut ke mulut. Tapi pejabat FDA malah mengatakan kepada kami, oh, cerita ini, yaitu kehidupan saya, itu hanya kisah anekdotal, cerita dari mulut ke mulut, saja. Jadi jika Anda yang mengalami akibat resiko buruk ini, itu resiko Anda 100%. Saya telah mengamatinya, dan saya tidak bisa menyangkal pengamatan. Demikianlah sains itu terbentuk, pertama melalui pengamatan dahulu. Lalu dikonfirmasi melalui hipotesa, eksperimen, dan data. Data saya adalah anekdotal, cerita dari mulut ke mulut. Kelompok pengamatan saya cukup signifikan, tapi kami perlu penelitian lebih lanjut. Saya mendengarkan semua orang seperti yang akan didengarkan hari ini. Dan menurut pendapat saya, ini kisah yang lebih masuk akal dibandingkan penjelasan mengada-ada yang juga mungkin akan Anda dengarkan. Pada musim semi ini, ketika pemerintah sekarang mendesak orang-orang muda Amerika yang sehat agar menerima vaksin untuk mengakhiri perang pandemi ini.
Saya pun maju karena negaraku yang memintanya. Pada tahun 2021 saat kebijakan vaksin meningkat tajam, tidak ada dialog mengenai berbagai efek samping vaksin. Pada Juni, saya bergabung dengan sejumlah orang-orang muda yang mengalami peningkatan tajam kasus perikarditis pasca vaksin mRNA, yaitu peradangan pada lapisan yang mengelilingi jantung. Kondisi itu yang disertai dengan gejala POT dan reaksi artritis. Benar-benar telah mengakhiri kehidupan yang saya pernah jalani. Saya hanya tergeletak di tempat tidur, tidak bisa bekerja dan tidak berolahraga selama berbulan-bulan. Senator Ron Johnson mengadakan diskusi panel dengan mengundang para pejabat tinggi kesehatan dan media untuk mendengarkan kisah-kisah pribadi yang cedera akibat vaksin. Saya tidak meminta Anda untuk mengakhiri program vaksin dengan cara apapun. Yang saya minta adalah transparansi dan pengakuan atas apa yang telah terjadi. Kita perlu menyiapkan dana dari hasil proses vaksin ini untuk membantu memulihkan dan meneliti korban vaksin Amerika. Dan ganti rugi kepada keluarga yang kehilangan orang yang dikasihi karena komplikasi vaksin. Saya memohon berdasarkan kemanusiaan, tolong lakukanlah hal yang benar dan bantu kami. Kami datang ke sini untuk menceritakan kisah kami yang sangat diabaikan dan dibungkam. Dan kami berharap Anda mendengarkannya dan kami berharap bahwa Anda mengajukan pertanyaan. Hari ini, saya sudah 18 bulan sejak satu kali divaksin Pfizer. Dan saya masih terbangun setiap pagi dengan berbagai macam rasa kebas dan sengatan listrik di seluruh tubuh saya. Hal itu mereda dalam waktu sekitar 1 atau 2 jam. Selanjutnya sepanjang hari terasa berbagai rasa sengatan, kesemutan, tertusuk jarum, kebas yang selang-seling muncul dan hilang. Politisasi yang tidak menguntungkan seputar vaksin COVID ini telah menyeret saya ke dalam perjalanan yang melelahkan. Setahun yang lalu, saya memiliki kepercayaan yang mendasar pada CDC, NIH, dan pejabat kesehatan pemerintah. Saya mempercayai fakta-fakta mendasar yang berasal dari sumber berita sayap kiri yang dapat diandalkan. Sekarang saya tidak percaya lagi. Sekarang saya mempertanyakan segala sesuatu yang tadinya saya pikir saya telah ketahui. Dengan film ini, tujuan saya adalah menambahkan suatu nuansa supaya kita bisa bersatu dalam rasa kemanusiaan dan bukan memecah belah. Bukan untuk setuju kepada jawabannya, melainkan setuju kepada pertanyaannya. Sudah 9 bulan sejak dia disuntik dosis kedua. Dia tidak bisa berjalan dan dia di kursi roda. Apakah ada yang bisa beritahu hal yang lebih jelas apa yang terjadi dalam kasus uji coba ini? Karena saya tidak tahu. Ketika Anda melakukan uji coba, semua orang menggunakan aplikasi uji coba. Aplikasi ini hanya mengizinkan Anda melaporkan kejadian efek samping yang dicantumkan, yaitu demam, bintik-bintik merah, tingkat yang ringan, sedang. Tapi tidak ada kolom kosong untuk bebas mengisi dampak reaksi lainnya yang dialami. Jadi, apa yang Anda harus lakukan jika Anda mengalami efek samping buruk jenis lainnya adalah Anda harus menghubungi dokter yang meneliti. Ini memberi peluang besar untuk kesalahan manusia dan kekhawatiran laporan yang tidak berimbang yang berasal dari pimpinan penelitian. Pimpinan peneliti dari kasus uji coba MADI adalah pengarang terkemuka dari artikel majalah New England Journal of Medicine. Apa yang dibuat dalam catatan kasus uji coba MADI tidak jelas. Tidak disebut reaksi efek samping MADI di dalam artikel itu. Dalam amandemen UA, reaksi efek samping MADI dikurangi menjadi hanya 5 baris, yang akhirnya didiagnosa sebagai sakit fungsi abdominal. Dengan data yang dihilangkan untuk uji coba, MADI mengalami lebih dari 35 kejadian reaksi efek samping. Tak satu pun yang dicantumkan dalam kedua dokumen itu. MADI sedang berada di rumah sakit ketika UA diterima. Tadinya saya berpikir MADI akan ditangani oleh dokter ahli yang terbaik, dan kejadian yang jarang terjadi di mana dia mengalami reaksi yang parah, tapi ternyata tidak. Dengan kekuasaannya, mereka melakukan segala cara untuk menyembunyikan semuanya. Baik Pfizer, FDA maupun CDC tidak pernah berbicara kepada kami. Setahun yang lalu, saya menerima vaksin COVID ketika saya dengan senang hati mendaftar untuk uji klinis di Amerika Serikat bersama AstraZeneca. Saya diyakinkan bahwa jika terjadi sesuatu yang tidak beres, akan ada protokol yang diterapkan untuk menyediakan perlindungan. Bahwa data akan dikumpulkan, dan manfaat serta risikonya akan dinilai dan diungkapkan kepada publik. Perusahaan farmasi setuju untuk membayar setiap biaya pengobatan sebagai akibat dari cedera yang mungkin terjadi. Kenyataannya, kami harus mengatur kembali anggaran belanja rumah kami untuk membayar biaya pengobatan. Sebagaimana kasus uji coba MADI, kami mempunyai aplikasi pelacakan. Sama seperti uji coba MADI, di aplikasi pelacakan kami, secara baku, sudah ada daftar gejala tanpa ada kolom untuk bisa bebas menambahkan gejala lain. Laporan uji klinis yang dipublikasi oleh New England Journal of Medicine mengatakan bahwa dosis kedua diperlukan untuk melanjutkan penelitian. Oleh karena efek samping yang saya sedemikian parah, maka saya tidak diizinkan mendapatkan dosis yang kedua. Ini berbeda dengan yang tertulis di laporannya, yang dikatakan bahwa orang ini memilih untuk tidak menerima dosis kedua. Laporan uji klinis juga mengatakan bahwa efek samping yang serius akan dicatat hingga hari ke-730. Kenyataannya, saya terakhir mendengar kabar dari mereka pada hari ke-60. Saya sudah hampir mencapai hari ke-365. Itu berarti 10 bulan dari data keselamatan yang sangat penting telah hilang. Para pemimpin NIH, FDA, dan CDC telah mengetahui secara langsung tentang kasus saya ini dan ribuan orang lainnya.
Mereka tahu bahwa kurangnya pengakuan mereka telah menciptakan hambatan yang tidak dapat diatasi terhadap kemampuan kami dalam menerima perawatan medis dari para dokter yang mengandalkan informasi dari badan-badan ini. Mereka mengetahui adanya masalah dalam uji klinis. Mereka tahu adanya kematian. Mereka tahu kurangnya tindak lanjut terhadap VAR. Mereka mengetahui anak-anak yang mengalami cedera. Mereka mengetahui tentang MADI. Saya telah mendiskusikan tentang MADI dengan mereka. Mereka juga mengetahui ada yang bunuh diri akibat dari penderitaan yang berbulan-bulan. Mereka tahu tentang penyensoran yang agresif. Kami mengadakan konferensi video dengan Peter Mark dan Janet Woodcock. Email yang terus-menerus dengan Janet Woodcock, langsung dengan saya sendiri. FDA telah melakukan segalanya untuk memastikan bahwa vaksin COVID-19 yang kami otorisasi telah memenuhi standar tinggi untuk kualitas, keamanan, dan keefektifannya. Kami melatih para mahasiswa tentang cara melampaui kajian akademis, dan mulai memilah-milah serta menilai secara kritis berbagai penelitian medis. Tidak hanya menerima begitu saja. Semua orang tahu bahwa vaksin COVID menyelamatkan jiwa, uji coba klinis membuktikannya. Tapi apakah ini benar? Buktinya sangat lemah. Uji coba klinis tidak menunjukkan penurunan angka kematian. Dan Anda bisa melihat bahwa terdapat jumlah kematian yang sama pada kelompok yang divaksin dan placebo. Bahkan untuk kematian akibat COVID dengan hanya 2 kematian pada kelompok placebo berbanding 1 kematian pada kelompok vaksin. Poin saya bukan untuk mengetahui kebenaran tentang apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh vaksin. Poin saya adalah bahwa mereka yang mengklaim bahwa uji coba klinis menunjukkan vaksin itu sangat efektif dalam menyelamatkan nyawa adalah tidak benar. Uji cobanya tidak menunjukkan begitu. Semua vaksin yang telah mendapat persetujuan penggunaan darurat dari FDA telah melalui proses tersebut dan dinilai aman dan efektif. Itu merupakan evaluasi yang sangat mendalam yang pernah dilakukan terhadap sebuah vaksin. Jadi, Anda seharusnya merasa sangat nyaman. Saya rasa orang-orang tidak menyadari bahwa semua orang yang terkena COVID tidak diikut-sertakan dalam uji coba. Apa yang terjadi kepada 16 juta anak-anak yang sudah terkena virus, yang telah memiliki kekebalan? Dan kita akan membuat mereka tertular sesuatu yang bahkan belum pernah diuji pada kelompok itu? Saat ini, dari uji klinis dan data dunia yang ada, sekitar 6 miliar suntikan telah diberikan di seluruh dunia, menunjukkan ini adalah vaksin yang aman dan efektif. Saya bekerja di uji coba klinis Pfizer. Apa yang saya saksikan? Hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kecepatan mereka mendaftarkan orang-orang dalam penelitian ini, dengan 4-5 koordinator yang mendorong hingga 40, 50, 60 pasien per hari. Kami tidak menyimpan vaksin-vaksin itu dalam suhu yang semestinya. Kegagalan dalam melaporkan kejadian efek samping yang serius. Kami menerima begitu banyak laporan kejadian efek samping serius sampai kami kewalahan. Dokter yang melakukan penelitian menandatangani pemeriksaan fisik ketika dia bahkan tidak berada di klinik. Ventavia telah membukakan mata setiap pasien yang ikut uji coba secara acak. Ketika kami membawa hal ini untuk menjadi perhatian mereka, hal yang diinstruksikan untuk kami lakukan yaitu menghapus bukti dan menghancurkannya. Email mengenai spesimen darah yang salah diberi label. Sesuai protokol Pfizer, kami seharusnya segera menghentikan pendaftaran orang-orang. Tetapi mereka tidak pernah memberitahu Pfizer. Saya kemukakan kekhawatiran saya kepada pimpinan saya, dan mereka tidak ada di tempat. Badan FDA, mereka hanya melihat apa yang diberikan Pfizer kepada mereka. Jadi saya mendokumentasikan semua ini. Dan pada tanggal 25 September saya langsung pergi ke FDA. Dan sekitar 6,5 jam kemudian saya kehilangan pekerjaan. Saya dipecat. Kami melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh terhadap data-data ilmiah ini. Kami yakin bahwa ini dapat digunakan di masyarakat. Tentu saja kami akan terus memantau keamanannya. Dan jelas keamanannya kelihatannya sungguh sangat baik. Saya mendukung vaksin dan saya sendiri telah divaksinasi. Tetapi saya merasa sangat prihatin mengenai integritas penelitian dan proses yang digunakan untuk mengesahkan, menyetujui, dan mewajibkan vaksin selama keadaan darurat ini. Di antara 72 penelitian tentang vaksin Pfizer yang terdaftar di clinicaltrials.gov, hanya 1 yang terbukti telah berhasil diselesaikan. Dan 0, benar sekali, tidak ada satupun penelitian yang melaporkan hasilnya secara publik. Jadi, meskipun kita diberitahu untuk terus berpegang pada sains, apa yang sedang kita ikuti bukanlah suatu proses ilmiah yang didasarkan pada keterbukaan data. Kita malah mengikuti suatu proses di mana data diperlakukan secara rahasia. Dan menurut saya, ada sesuatu yang sangat tidak ilmiah tentang hal itu. FDA mengklaim transparansi, tetapi mencoba menahan data vaksin COVID-19 Pfizer selama 75 tahun. Bukanlah sains namanya jika Anda tidak bisa melihat data. Dan Anda tidak bisa melihat data dari uji coba Pfizer. Kami memiliki 2.500 sukarelawan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki kredibilitas tinggi. Para peneliti medis, dokter dan perawat, menuangkan 55.000 dokumen yang dipaksa oleh perintah pengadilan dipublikasikan oleh Pfizer dan FDA. Mereka menemukan adanya bahaya yang mengerikan.
kematian, keguguran tiba-tiba, gangguan saraf, pingsan, kerusakan jantung, nyeri otot dan sendi yang luar biasa. Itu semuanya disembunyikan oleh Pfizer dan FDA dari masyarakat Amerika. Saya berusia 22 tahun. Saya kuliah di Chestnut Hill College. Saya divaksin pada musim panas dan saya tidak bisa kembali kuliah. Saya memohon untuk mendapatkan tunjangan jaminan sosial. Kaki saya sekarang tidak bisa digerakkan selama sudah 3 jam. Saya mulai merasakan kesemutan di wajah saya, dan kemudian saya mulai mengalami gangguan pencernaan. Telinga saya terus-menerus berdenging. Denyutan normal jantung saya saat istirahat sekitar 50 dan 60 per menit. Sekarang denyut jantung saya 70 dan 80 kali per menit. Denyut jantung saya dalam keadaan istirahat lebih dari 100 per menit. Saya mulai merasakan ada yang tidak beres di sisi kiri dada saya terasa mulai sesak dan membesar. Dan saya merasa, mungkin saya harus memeriksakan hal ini. Jadi saya akhirnya pergi mengunjungi ruang UGD, dan mereka mendiagnosa saya menderita perikarditis. Saya mulai mengalami tremor internal, yang merupakan hal yang paling menakutkan. Ini dimulai dari kaki kanan saya, kemudian menjalar ke seluruh tubuh saya. Dan Anda dapat merasakan bahwa tubuhku bergetar. Saya rasa saya belum pernah menangis sebanyak ini seumur hidup saya. Saya berada di tempat tidur ibu saya selama sekitar 2-3 bulan. Ibu mengawasi saya karena dia sangat khawatir ada sesuatu yang akan terjadi dengan saya. Saya merasa seperti terbakar dan mati rasa mulai dari jari kaki saya sampai ke tangan saya. Anak perempuan saya mesti memegang saya karena kaki saya tidak kuat menahan berat badan saya. Dan tidak setiap hari menyenangkan. Seperti saat ini lengan saya terasa lemah. Saya kehilangan kemampuan saya untuk berbicara secara alami. Saya tidak dapat berjalan tanpa alat bantu jalan. Dan saya tidak tahu sampai kapan datang dan perginya tremor. Saya tidak bisa lagi memasak, membersihkan di rumah, bahkan tidak bisa menggendong bayi terlalu lama. Sebelum tubuh saya mulai bergetar tak terkendali atau mengalami rasa sakit yang luar biasa. Tak terhitung berapa kali saya pergi ke dokter UGD, juga 2 dokter ahli syaraf dan tidak bisa memberikan diagnosanya kepada saya. Tidak ada tes lanjutan, kecuali pemeriksaan darah regular, CT scan, EEG, EKG, dan MRI. Semua dokter itu mengatakan segalanya dalam keadaan normal. Diadakan CT scan selanjutnya lagi, dan tes MRI pada otak saya, tes cairan tulang belakang. Semua tes itu hasilnya normal. Ya, saya telah diperiksa di semua rumah sakit terbaik. Mereka tidak bisa menemukan kelainan apapun. Mereka menyangkal segalanya, katanya bukan karena vaksin. Bukan sebab vaksin. Kemudian saya duduk di sana dan berbicara dengan dokter, dan entah dari mana. Saya mulai merasakan seolah-olah sel tubuh saya meletus dan meledak di dalam tubuh saya. Saya dirawat di rumah sakit selama 4 hari. Pada hari keempat, dokter datang dan duduk di samping saya. Dia berkata, kami telah tes segalanya. Tidak ada hal yang tidak normal. Saya telah 3 kali berkonsultasi ke dokter saraf untuk mendapatkan pertolongan. Lalu dites MRI otak, tes laboratorium. Semua hasilnya normal. Di UGD, tentu saja, semuanya diperiksa. Dia kakak saya, dan saya sangat mengasihi kakak saya itu. Dia biasanya mendahului saya ketika kami berlomba mengejar bas, dan setiap kali dia pasti akan menang. Kami harus selalu bersama dia. Kami tidak bisa meninggalkannya sendirian saja. Dan sejak dia dipindahkan ke lantai bawah, jadi kami juga tidur di lantai bawah, ya di kursi panjang. Karena kami tidak tahu, dia bisa jatuh dan meninggal dan tidak bisa memberitahu siapapun. Saya mencoba untuk tidak memikirkan bagaimana perasaan saya tentang hal itu. Sebab ketika saya memikirkannya, saya bisa menjadi sangat emosional. Saya tidak bisa, ya, saya tidak bisa. Sebelum semua ini terjadi pada saya memiliki apa yang saya anggap sebagai kehidupan impian. Yang harus saya lakukan adalah terus melanjutkannya. Saya telah kehilangan karir saya, kehilangan kesehatan saya, kehilangan tabungan saya. Saya menjadi seorang lumpuh yang tidak bisa bekerja, yang kini harus belajar menyesuaikan cara hidup yang sama sekali baru. Dan satu-satunya hal yang saya lakukan antara keadaan saya yang tadinya seluruhnya sehat dengan keadaan saya sekarang adalah karena menerima suntikan vaksin. Kehidupan saya secara drastis berubah setelah mengalami reaksi efek samping ini. Karir saya selama 19 tahun ini. Mohon maaf, yang membutuhkan waktu hampir 14 tahun untuk melatihnya. Kemungkinan besar sudah berakhir. Saya sudah tidak layak lagi untuk bekerja sebagai ahli bedah ortopedi. Berharap bahwa FDA dan CDC akan kaget dengan hasil diagnosis saya. Saya berharap akan segera dihubungi setelah saya memberikan laporan VAR. Tidak ada yang menelepon, tidak ada yang menghubungi.
FAER adalah sistem peringatan dini untuk mendeteksi kemungkinan timbulnya masalah keselamatan pada vaksin berizin Amerika Serikat, yang bekerja sama dengan CDC dan FDA. Tidak ada satupun dokter yang saya temui yang memasukkan saya ke FAER. Semua laporan itu, saya yang buat sendiri. Hal lain yang umum adalah bahwa mereka harus menyerahkan laporan FAERS. Padahal mereka harus melakukannya, tetapi seringkali dokter mereka tidak melakukannya. Kemudian saya sendiri yang menghubungi CDC. Mereka menerima berbagai pengaduan saya, tetapi menyatakan bahwa reaksi efek samping saya dikategorikan tidak serius. Karena saya tidak diopname ke rumah sakit dan belum mengalami kematian. Saya mempunyai pasien yang datang ke rumah sakit, dan pihak rumah sakit mengatakan, ini mungkin karena vaksin, tetapi hal itu tidak pernah dilaporkan. Semua upaya yang akan dicurahkan untuk melaporkan ke FAERS, apakah itu benar-benar akan menghasilkan sesuatu? FAER adalah sistem pelaporan yang pasif, artinya laporan FAER bisa diserahkan secara sukarela oleh siapa saja. Di situs web FAER, dikatakan pelaporan yang tidak lengkap merupakan salah satu hambatan utama dalam sistem pengawasan pasif, termasuk FAER. Ada yang menelpon saya. Mereka mengatakan bahwa mereka dari CDC FAER. Dan di akhir percakapan, mereka pada dasarnya mengatakan, Anda tidak akan dihubungi lagi oleh kami. Ini hanya sekadar untuk pelaporan kami. Dan begitulah nasib saya ditinggalkan. Nah, mari kita mengingat apa tujuan dari FAERS dibentuk. FAERS tidaklah dirancang untuk meneliti apakah vaksin menyebabkan reaksi efek samping atau tidak. Misalnya, orang memilih apa yang ingin mereka laporkan ke FAERS. Jadi, terdapat beberapa kerancuan pelaporan dan potensi pembatasan lainnya, yang tidak mengizinkan FAERS untuk memutuskan apakah efek samping yang dilaporkan disebabkan oleh vaksin atau tidak. Meskipun pelaporan FAER bersifat subjektif dan memiliki kelemahan, namun data dapat dianalisis sebagai cara untuk mencatat kecenderungan yang mengganggu yang mungkin perlu diperhatikan dengan cermat. Seperti fakta bahwa ada lebih banyak laporan efek samping yang disebabkan oleh suntikan vaksin COVID dibandingkan dengan gabungan semua vaksin lainnya. Sejak mereka mulai mengamati data ini dari tahun 1990. FAER, sampai hari ini, tidak pernah menghubungi saya. Saya tidak punya apa-apa. Beritahu saya apa yang harus dilakukan. Beritahu saya bagaimana menjadi lebih baik. Orang-orang meminta pertolongan, tetapi orang-orang yang bertanggung jawab berkata, "Woi, kalian itu tidak ada." Bagian 3, beban pembuktian. Apakah Anda yakin ini karena vaksin? Ketika saya menyebutkan reaksi saya terhadap vaksin COVID, saya hanya ditanggapi dengan diam. Sangat jarang ada orang yang bertanya, dan kalaupun ada, mereka akan bertanya, apakah Anda yakin itu karena vaksin? Saya tegaskan, saya sungguh mengalami efek samping yang nyata. Gejala-gejala saya adalah nyata, dan kehidupan saya, untuk selamanya telah berubah. Sejak kapankah beban pembuktian menjadi tanggung jawab kami? Bukankah seharusnya beban tersebut jatuh pada perusahaan atau badan kesehatan yang mengklaim bahwa produk mereka aman? Dan bagaimana cara membuktikannya kepada Anda? Hal apa yang Anda bisa terima? Apakah uji lab medis yang tak terhitung banyaknya yang tidak menunjukkan apapun? Jika Anda bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui apakah reaksi-reaksi ini nyata, maka saya akan balik bertanya kepada Anda bagaimana cara Anda mengetahui bahwa reaksi-reaksi ini benar-benar tidak nyata? Begitu banyak keburukan dan kepahitan dari orang-orang yang hanya mengetahui permukaannya saja dari apa yang terjadi pada saya setelah vaksin ini. Ini telah menjadi pengalaman paling menyedihkan dan paling terkucilkan yang pernah saya alami selama 35 tahun kehidupan saya. Kami pergi ke ruang gawat darurat dan saya bersikeras agar mereka memeriksa kepalanya. Dan saat itulah kami menemukan pembekuan darah di otaknya. Risiko kematiannya akibat salah satu trombosis itu menjadi sebuah peristiwa mengerikan. Beberapa dokter memperkirakan ini lebih besar dari 90%. Jadi kami hanya duduk di ICU dan berharap bahwa Everest tidak akan mati, karena mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka memang melakukan tes kepada Everest mulai dari penyakit wabah maut hitam hingga tes HIV sampai 2 kali. Dan mereka tidak mau berpikir untuk benar-benar meneliti kaitannya dengan vaksin. Mereka benar-benar mengabaikannya. Bahkan ketika saya mendesak mereka, ada salah satu dokter yang berkata, "Mengapa kamu begitu ngotot?" Dan saya katakan, karena gejalanya memang terjadi pada malam hari setelah dia disuntik. Para dokter tidak menemukan ada yang salah denganmu. Maka mereka mengatakan, ini tentunya karena psikis. Bahkan mereka berusaha memasukkan Madi ke rumah sakit jiwa. Banyak yang mempertanyakan, apakah saya sudah gila? Orang lain menerima vaksin dan mengalami efek samping tetapi pulih. Saya tidak sabar untuk kencing dan memberi air seni saya, untuk menunjukkan bahwa saya tidak pakai kokain seperti yang dituduhkan kepada saya. Saya telah dituduh berbohong dan berpura-pura. Dan bahkan kata seorang dokter di UGD bahwa ini semua hanya hayalan saya. Mereka menghubungi pekerja sosial, agar saya diperiksa, dan berusaha memasukkan saya ke rumah sakit jiwa negara bagian barat. Saya harus berjuang keras agar dipercayai dan tidak dianggap sebagai orang yang dipenuhi kecemasan. Jika otoritas kesehatan masyarakat tidak mengakui cedera ini, Anda tidak dapat mengajukan permohonan pengobatan. Saya masih dan tetap seorang yang pro-sains dan pro-vaksin. Masalah utamanya terletak pada fakta bahwa FDA, CDC, dan NIH menolak untuk mengakui bahwa kehidupan nyata benar-benar dihancurkan oleh vaksin-vaksin ini. Kami semuanya mau divaksin dengan berpikir bahwa kami tidak akan masuk ke dalam kelompok 1% orang yang akan mengalami cedera.
Tetapi banyak orang tidak mengetahui bahwa ketika terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Anda tidak bisa menuntut. Tidak ada rumah sakit khusus akibat cedera vaksin untuk Anda, dan tak seorang pun yang akan meneliti kasus Anda. Dan prosentasi yang kecil itu menjadi sebuah keadaan yang mengerikan. 6 kali diambil sampel sumsum tulang belakang saya dalam 8 bulan. Ini menghabiskan sia-sia hampir 1 tahun penuh kehidupan saya dan sebagian kehidupan anak-anak saya. Saya dan keluarga hampir kehilangan semua yang kami miliki. Berdasarkan pemahaman saya, bahwa pemerintah federal memikul tanggung jawab untuk menolong orang-orang yang cedera akibat vaksin ini. Mengingat pemerintah telah memberikan kekebalan hukum secara penuh kepada para produsen vaksin. Anda tidak dapat menuntut Pfizer, Johnson & Johnson, atau Moderna atas semua cedera yang terjadi. Anda akan dimasukkan ke dalam program kompensasi yang disebut CCP, yang memiliki standar pembuktian yang membuat Anda hampir tidak mungkin mendapatkan kompensasi. Dan jumlah kompensasi yang biasa diberikan biasanya paling kecil untuk kebanyakan kasus. Dokter saya menghubungi saya ke rumah dan tidak mau memberikan saya pengecualian. Dan dia berkata, saya yakin Anda mengalami reaksi efek samping dan saya telah memeriksa Anda. Dan Anda seharusnya tidak mendapatkan suntikan kedua, tetapi saya tidak akan memberikan pengecualian. Dan saya tidak akan melaporkannya sebagai sebuah reaksi efek samping. Karena dokter itu begitu takut bahwa Dewan Medis akan. Saya telah meminta kepada dokter utama saya untuk memberikan surat pengecualian sebanyak 4 kali. Dan saya tinggal di Boise, Idaho. Dan jaringan lainnya di sana, pada dasarnya memberitahukan dia, dalam keadaan apapun dia tidak diizinkan mendapatkan pengecualian. Secara faktual tidak mungkin mendapatkan pengecualian medis untuk vaksin COVID di negara bagian California. Bagian 4, para dokter mengutamakan pasien. Saya menerima surat dari Dewan Medis negara bagian California yang berkata bahwa setiap dokter di California yang menulis surat pengecualian yang tidak semestinya, maka surat izin prakteknya akan diselidiki dan mendapat tindakan disiplin. Izin praktek mereka terancam, dan karena izin prakteknya terancam, kami tidak bisa mendapatkan perawatan medis. Saya telah melihat email-email di mana rumah sakit mengancam dokter-dokter mereka. Mereka tidak boleh menandatangani pengecualian medis. Mereka tidak boleh membicarakan dan melaporkan reaksi efek samping akibat vaksin ini. Dan jika ada dokter yang berani untuk menuliskan surat pengecualian medis tersebut, ada orang lain yang lebih tinggi yang akan membatalkannya. Saya punya buktinya dan saya tahu orang yang telah menunjukkan hal ini kepada saya. Tetapi butuh seorang dokter yang berani untuk berkata, ya, jika saya yakin pasien saya mengalami reaksi efek samping, saya akan memberikan surat pengecualian. Ada seorang dokter yang saya kenal yang mempunyai pendirian. Saya akan melindungi pasien-pasien saya. Dan saya akan teguh mempertahankan apa yang saya yakini, tetapi ada yang lain sangat takut. Atau mengambil sikap ini, tetapi sangat dipermalukan. Sebenarnya, dalam profesi dokter yang saya geluti, saya ada di sini untuk membantu memberikan apa yang dibutuhkan oleh pasien saya. Itu tidak berarti bahwa saya menyarankan untuk tidak perlu menerima vaksin. Saya memberi mereka informasi lengkap. Ini adalah pro dan kontra penerimaan vaksin. Ini adalah risiko yang mungkin Anda terima. Anda yang memutuskan apa yang benar menurut Anda. Prinsip etis persetujuan medis yang bebas dan terinformasi yang dijamin oleh Kode Nuremberg, Deklarasi Helsinki telah diabaikan. Kita masih belum tahu apa-apa tentang bahaya vaksin dalam jangka panjang karena vaksinnya belum lama beredar. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan persetujuan informasi atas tindakan medis tanpa adanya informasi ini? Anda tidak bisa dapat persetujuan informasi tindakan medis jika Anda tidak memberitahukan pasien akan resiko dan manfaatnya. Ketika saya mengirim email kepada pimpinan Kesehatan Publik Angkatan Darat dan menanyakan kejadian reaksi efek samping ini, bahwa ahli epidemiologi memberitahukan saya bahwa mereka tidak melacak, menelusuri, atau memantau efek samping. Saya pikir pada awalnya, vaksin-vaksin itu mungkin bekerja cukup baik untuk membuatnya layak digunakan. Dan saya termasuk orang yang bersedia menyingsingkan lengan baju demi sains. Saya paham dan saya ingin mendapatkan persetujuan berdasarkan informasi. Salah satu efek samping utama yang saya lihat adalah berhubungan dengan saraf. Pelaporan atas penemuan dari efek samping dan pemberitaannya sangat kurang. Dan itu sangat bertolak belakang dengan apa yang telah dilihat oleh para tenaga kesehatan. Dan kebanyakan orang beranggapan bahwa vaksinasi global lebih baik daripada risiko efek samping yang ditimbulkannya. Tapi saya ingin bertanya, bagaimana kita tahu itu? Panduan kesehatan masyarakat tentang hal ini sangat jelas. Meskipun seseorang telah menderita COVID-19 dan telah sembuh, vaksinasi adalah cara teraman dan paling efektif untuk membangun respons kekebalan tubuh tahan lama yang melindungi Anda, keluarga, teman, dan komunitas Anda. Kita diberitahu bahwa vaksin adalah satu-satunya solusi, dan siapapun yang mempertanyakannya akan dikucilkan. Tapi bagaimana dengan nasib orang-orang seperti saya yang tidak mungkin divaksinasi sepenuhnya? Apakah saya harus mengisolasi diri selamanya? Pencegahan adalah hal utama dalam pengobatan naturopati, dan bagian utama dari praktik saya adalah jangan menunggu sampai seseorang masuk ICU untuk mencoba menyelamatkan mereka. Mari kita melakukannya sedini mungkin. Jelas bahwa sebagian besar orang yang meninggal akibat COVID memiliki komorbiditas, termasuk obesitas sebagai faktor risiko utama. Tetapi bukan hanya tidak adanya gerakan untuk mendorong kesehatan yang baik. Orang-orang malah ditawari burger dan kentang goreng cepat saji gratis jika mereka divaksinasi.
Apakah Anda mengatakan akan mendapatkan kentang goreng gratis kalau mau divaksinasi? Bayangkan saja ini jika memikirkan vaksinasi. Jadi saya telah melihat ratusan pasien COVID hingga saat ini. Ada yang sudah divaksinasi, dan ada yang belum divaksinasi. Semua orang dapat mengatasinya dengan baik, termasuk nenek saya sendiri yang berusia 89 tahun, yang sebenarnya tidak divaksinasi. Tetapi dia berhasil sembuh dalam waktu seminggu. Setahun lebih semenjak saya disuntik vaksin Pfizer, saya tertular COVID. Dan perjuangan saya selama 6 jam melawan COVID, saya merasakan otot-otot sedikit sakit dan sakit kepala ringan. Tetapi sementara saya, orang yang sehat dan belum divaksinasi penuh, hampir tidak menyadarinya bahwa saya mengidap COVID. Sementara teman-teman saya yang sudah divaksinasi penuh dan booster mengalami sakit yang sangat parah. Tapi masih saja mengatakan hal-hal seperti, syukur kepada Tuhan, saya sudah divaksinasi, kalau tidak, akan jauh lebih buruk. Nah, mereka mungkin benar, tapi bagaimana mereka tahu? Saya benar-benar sudah lelah mendengar soal yang sudah divaksin atau yang belum divaksin. Hanya ada satu kategori yang seharusnya Anda pedulikan, yaitu orang yang tidak dirawat versus orang yang dirawat. Bahwa FDA dan CDC yang sesungguhnya memaksakan setiap orang untuk menerima vaksin yang tidak aman. Untuk menerima vaksin yang kemudian menyebabkan cedera fatal dan tidak fatal, sampai saat ini, itu adalah perbuatan pelanggaran hukum medis. Saya mulai mendengar para dokter yang memiliki kredibilitas tinggi berbicara tentang kemungkinan cara lain untuk mengobati dan mencegah COVID. Vaksin mulai berkurang, booster terus digalakan, dan pengobatan yang telah terbukti seperti antibodi monoklonal tidak tersedia secara luas. Para dokter menemukan bahwa obat-obat tanpa label bisa menolong dalam beberapa keadaan, tetapi kemudian mereka dilarang menggunakannya. Penyensoran ini menyakiti kami yang mengalami cedera akibat vaksin. Karena para dokter terus ditekan untuk memberikan vaksin dan didorong untuk tidak mengatakan sesuatu yang negatif. Apakah mungkin ada pengobatan lain selain vaksin, yang juga dapat mengurangi risiko COVID yang sangat parah? Saya memberikan dosis tinggi infus steroid. Saya juga memberikan 25 gram infus vitamin C. Saya telah menolong lebih dari 2.000 orang keluar dari rumah sakit. Jika Anda melihat statistik saat ini, 20 dari mereka seharusnya sudah meninggal, tetapi ternyata tidak. Saya juga mengalami pengalaman yang sama seperti yang Anda alami di rumah sakit. Jadi, bukan hanya Anda, tapi kita semua. Saat ini saya berada di pusat COVID dan banyak orang yang menelepon saya, Anda harus menerima tantangan ini dan membantu pasien. Sekarang kita mengalami hal, di mana lembaga-lembaga negara dan rumah sakit, mencampuri hubungan sakral antara para pasien dengan dokter-dokter. Untuk pertama kalinya dalam keseluruhan karir saya tidak bisa menjadi seorang dokter. Saya memiliki 7 pasien COVID, termasuk seorang wanita yang berumur 31 tahun. Saya tidak diizinkan untuk mengobati orang-orang ini. Saya harus tetap diam dengan tidak berbuat apa-apa. Saya harus tetap diam dengan tidak berbuat apa-apa dan menyaksikan orang-orang ini mati. Lalu saya berupaya menuntut sistem ini, dan tahukah Anda apa yang mereka lakukan? Mereka kemudian menuduh saya atas 7 kejahatan paling berat yang telah saya lakukan. Dengan mengabaikan fakta bahwa yang berada di bawah perawatan saya, angka kematiannya hanya 50% dibandingkan dengan rekan-rekan saya. Dan hasil akhirnya adalah saya kehilangan hak istimewa rumah sakit saya dan saya dilaporkan ke Pusat Data Dokter Nasional. Jadi, di sini saya membela hak-hak para pasien, dan rumah sakit ini, rumah sakit yang jahat ini, telah mengakhiri karir medis saya. Itulah yang mereka lakukan. Para dokter selalu diberikan kebebasan untuk melakukan pertimbangan medis mereka sendiri. Ini adalah pertama kalinya dalam karir saya, bahwa saya khawatir kalau seseorang akan mengamati saya dan menanyakan saya, mengapa saya meresepkan fluvoxamin untuk gejala ini dan bukan untuk gejala itu. Saya meresepkannya untuk depresi itu dan tidak ada masalah. Apakah Anda beri ini untuk mengobati COVID? Mengapa ini penting bagimu? NIH, CDC, dan FDA tidak terlibat dalam pendidikan kedokteran, sedangkan kami menjalani pendidikan sekolah kedokteran, program pelatihan pasca sarjana. Saya tidak pernah menghubungi FDA, NIH atau CDC untuk minta nasihatnya. Jadi, cara mereka mendikte praktik medis kami harus dihentikan. Setiap pasien memiliki sedikit perbedaan yang mungkin dapat kita tangani secara berbeda. Dan jika kami tidak melakukannya, kami bukanlah dokter yang baik. Mereka takut untuk mengobati kami, padahal kami memiliki pasien yang cedera parah dan sudah hampir mati. Mereka tidak berani masuk ke pintu untuk diperiksa oleh dokter karena dokter takut dengan kata vaksin COVID. Dan ini adalah ancaman yang membayangi tanpa definisi. Anda dituduh menyebarkan informasi yang salah. Oh, coba tunjukkan bukti bahwa saya telah menyebarkan informasi yang salah. Mereka tidak menjelaskannya, namun akan menyerang Anda, mengancam Anda. Mereka akan buat Anda dalam ketakutan dan berkata, lakukan hanya apa yang kami katakan, tapi jangan menyelamatkan nyawa.
Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Kami memiliki pasien yang sakit dengan penyakit yang bisa disembuhkan tapi mereka tidak boleh dirawat. Ketika negara memberitahu dokter bahwa mereka tidak dapat melakukan tindakan medis, bukankah informasi yang salah sudah tidak terkendali? Hari ini kita akan mengutip Jay Bhattacharya, tokoh tua yang berasal dari Universitas Stanford. Profesor Jay Bhattacharya berkata, sebuah rancangan undang-undang di California mengancam untuk mengakhiri karir dokter yang berbeda pendapat. Dengan memberikan kekuasaan kepada negara bagian untuk mencabut lisensi medis dari dokter yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah terkait COVID. RU ini dilatar belakangi oleh gagasan bahwa para dokter yang berpraktik menyebarkan informasi yang salah tentang risiko COVID, pengobatannya, dan vaksin COVID. Oh kalian para dokter. Saya ingat saat kalian dikatakan sebagai ahli teori konspirasi di luar sana. Namun teori konspirasi tersebut sangat manipulatif, sehingga mereka berhasil mengubah diri mereka menjadi dokter gadungan. Ini menyatakan bahwa para dokter dan ahli bedah yang menyebarkan atau mempromosikan informasi yang salah atau disinformasi terkait COVID-19. Termasuk informasi yang salah atau menyesatkan. Siapa yang palsu? Siapa yang menyesatkan? Inilah masalah yang kita hadapi akhir-akhir ini, bukan? Bahasa dari rancangan undang-undang itu sendiri sengaja dibuat kabur tentang apa itu informasi yang salah. Para dokter, yang takut kehilangan mata pencaharian mereka, harus mengikuti garis kebijakan pemerintah tentang sains dan kebijakan COVID. Walaupun kebijakan itu tidak sesuai dengan bukti ilmiah. Kami rakyat biasa. Kami mempertanyakan apakah itu benar-benar salah dan informasi yang salah. Atau hanya tidak sesuai dengan tujuan, agenda, dan sasaran mereka? Saya sangat kecewa karena kita membungkam pengetahuan. Saya seorang yang pro-vaksin. Anak-anak saya sudah divaksin lengkap. Sebelum tanggal 24 Desember, saya mengantar mereka ke pertandingan sepak bola, pertandingan baseball. Saya mulai merasakan kebas dan kesemutan di ujung-ujung jari tangan dan kaki. Setiap kali saya berdiri, detak jantung saya meningkat tajam hingga mencapai 170 dan 180. Ketika kita mendorong sesuatu yang belum memiliki persetujuan FDA yang jelas, atau yang belum melalui semua pengujian yang ketat, kita mesti terbuka terhadap hasil efek yang merusak. Seorang teman perawat saya yang bekerja di rumah sakit, menyatakan bahwa siapapun yang tidak divaksinasi tidak boleh berbicara lagi dengannya. Dia mengatakan, dia telah mempertaruhkan nyawanya untuk menangani kematian akibat COVID. Dan dia secara pribadi merasa tidak dihargai jika Anda memilih untuk tidak divaksin. Tentu saja saya berempati padanya. Tetapi untuk semua perawat yang meyakini vaksin 100%, masih ada perawat yang begitu gigih menolak untuk divaksin dan rela kehilangan pekerjaan mereka. Apakah salah satu perawat berkata jujur dan yang lain berbohong? Atau mungkinkah bahwa ada banyak sudut pandang yang berbeda untuk masalah ini yang bertebaran sebagai hitam dan putih? Di tempat kerja, karena Anda seorang perawat, apakah Anda memang tidak berani membicarakan hal ini, karena ini merupakan sesuatu yang kontroversial? Ya, rekan-rekan kerja saya sadar kok. Mereka tahu, karena saya mengalami lebam besar yang muncul di kulit saya. Jika vaksin booster diwajibkan, bagaimana sikap Anda? Oh, saya tidak akan mau menerimanya. Tidak ada keraguan. Mengapa mereka memaksakan suatu hal yang mencederai Anda? Anda punya anak-anak. Ya, Ketika Anda berpikir jika semua anak Anda harus divaksinasi, apakah itu merupakan keputusan yang sulit? ya. Mereka sudah cukup dewasa untuk membuat pilihan mereka sendiri. Tapi mereka melihat semua yang terjadi padaku. Dan mereka bilang tidak mau. Izinkan saya berbicara sebagai seorang dokter anak, Anda harus memvaksinasi anak-anak Anda. Manfaat vaksin jelas lebih besar daripada risikonya. Kami melihat risiko penyakit, risiko kematian, opname di rumah sakit, dan COVID yang berkepanjangan di antara anak-anak. Dan yang terpenting, kami mengamati seberapa efektif vaksin-vaksin ini bekerja. 91% efektif melawan infeksi. Dan kemudian, tentu saja, kami harus mengkaji data keamanannya. Tidak ada kejadian efek samping parah yang terkait dengan keamanan vaksin ini. Ada kategori penyakit yang disetujui oleh FDA, CDC, dan semua pemangku kepentingan. Bahwa vaksin dapat menyebabkan penyakit, yaitu miokarditis atau peradangan jantung. Risiko vaksin jauh lebih besar daripada risiko penyakit pernapasan COVID-19. Saya telah meneliti kasus-kasus miokarditis, saya tidak terlalu mengkhawatirkan sebagian besar dari kasus ini. Tidak seperti miokarditis yang disebabkan virus yang kita lihat menimbulkan gagal jantung. Ini adalah gejala peradangan ringan yang bersifat sementara, dan akan menghilang dengan sangat cepat pada sebagian besar anak-anak. Saya kaget ketika mendengar orang menganggap miokarditis sebagai efek samping yang dapat diterima. Karena miokarditis mengancam nyawa dan merupakan kondisi cacat seumur hidup. Kami tidak tahu prognosis jangka panjang dari miokarditis yang disebabkan oleh vaksin. Apakah kerusakan jantung bersifat permanen? Kami belum cukup waktu mempelajari masalah ini.
Merasakan nyeri di dada, mereka mungkin pergi ke rumah sakit. Mereka melakukan tes darah dan mereka berkata, "Oh, ada enzim jantung yang sedikit tinggi. Kami menyimpannya untuk pengamatan selama 1 hari." Mereka menyuruh pulang dan berkata, "Jangan lomba maraton selama 3 bulan ke depan." Saya beritahukan kepada Anda, sebagai seorang spesialis, miokarditis tidaklah ringan. Saya heran mengapa kita tidak diperingatkan tentang miokarditis pada saat vaksinasi. FDA berkata, Anda akan sembuh jika Anda tidak berolahraga selama 3 bulan. Tetapi apa yang terjadi jika seseorang tidak tahu mengalami miokarditis dan dia tidak beristirahat? Meskipun kami belum dapat mengatakan dengan pasti, para ahli jantung anak merasa bahwa kemungkinan hal ini akan berhubungan dengan segala jenis efek yang berlangsung seumur hidup sangatlah kecil. Pada tanggal 17 Desember tahun 2020, mereka melakukan penelitian dan mereka mengetahui bahwa hal tersebut mempengaruhi kondisi jantung pada remaja. Mengapa informasi ini tidak dipublikasikan hingga tanggal 1 Oktober tahun ini, tahun 2021? Mereka seharusnya berhenti memaksakan vaksinasi ini kepada anak-anak. Banyak hal yang terjadi segera setelah penyuntikan. Saya merasa nyeri yang luar biasa di bahu dan siku saya, lalu merasakan kesemutan. Tapi, saya merasakan sensasi seperti ada air yang mengalir dari sudut mulut saya lalu ke samping sini. Saya pikir itu seperti efek Novocaine obat kebal, bukan, benar? Saya juga mengalami rasa obat anestesi Novocaine di gusi mulut. Rasanya seperti baru selesai berobat dari dokter gigi atau sesuatu seperti itu. Mau memegang sesuatu jadi lebih susah daripada sebelumnya. Anda telah mengalami reaksinya. Dan sekarang Anda harus memutuskan apakah Anda akan memberikan vaksin kepada anak-anak Anda dan jika tidak, mereka tidak akan boleh pergi ke sekolah. Meskipun aturan wajib vaksin di sekolah di California ditunda, banyak para orang tua yang telah bergegas membawa anak-anak mereka divaksinasi. Dan ancamannya masih membayangi mereka. Tapi ada begitu banyak informasi yang beredar. Anda harus melakukannya karena ini dan Anda harus tidak melakukannya karena ini. Jadi, Anda harus bijak memilah-milahnya. Sehari sebelum Evie mengalami vaksinasi, saya merasa sangat sedih di kamar mandi. Dan terisak-isak menangis, merasa saya gagal, tidak bisa melindungi anak-anak saya. Saya tidak tahu cara untuk melindungi mereka. Oh syukur kepada Tuhan. Mereka tidak mengalami reaksi seperti yang saya alami. Saya tidak akan mempertaruhkan kesehatan anak saya. Jika dia mengalami reaksi yang parah, pasti tidak dianggap serius. Dia tidak akan peduli, tidak akan berbuat apa-apa. Dia juga belum tentu bisa mengatakan kepada saya bagaimana perasaannya kalau ada sesuatu yang beda. Karena dia baru berusia 7 tahun. Dia sebenarnya baru saja terkena COVID bulan lalu. Dia mengalami demam ringan dan lesu selama beberapa jam. Seiring berjalannya waktu, sakitnya hilang dan dia normal kembali. Jika Anda tetap ingin memvaksinasi anak Anda, luar biasa, saya tidak peduli. Lakukan apapun yang menurut Anda benar. Tetapi, saya tidak akan mempertaruhkan keselamatan anak saya untuk sesuatu yang menurut saya sama sekali tidak perlu. Secara keseluruhan, saya pikir potensi manfaat vaksinasi anak sangat besar. Tetapi belum ada cukup banyak anak yang diteliti untuk mengetahui secara pasti. Saya meyakini bahwa anak-anak yang berisiko tinggi memang perlu divaksinasi. Tetapi memvaksinasi semua anak untuk mencapai hal itu, tampaknya agak berlebihan bagi saya. Jadi saya mengalami beberapa tantangan dengan hal ini. Persetujuan FDA untuk anak usia 5-11 dapat suara 17-0. Apa yang Anda maksudkan adalah, jika Anda memiliki sesuatu yang sangat aman dan dapat diberikan dalam vaksinasi massal. Mengapa Anda tidak melakukannya, jika seandainya Anda dapat mencegah bahkan 400 kematian anak-anak per tahun? Apakah pengertian saya benar dengan perhitungannya? Tepat sekali. Anak-anak pastinya bisa terkena virus ini. Saya sedang bertugas minggu lalu. Kami menangani seorang anak yang menderita pneumonia COVID yang cukup parah dan dia benar-benar berjuang. Jadi, jika penyakit ini bisa dicegah dengan aman, maka sebaiknya dicegah. Jadi hari ini saya ingin melihat studi penelitian di Singapura atas lebih 1/4 juta anak-anak. Ada 22 dari anak-anak tersebut yang mengalami reaksi efek samping parah terhadap vaksinasi. Hanya 5 anak yang membutuhkan oksigen, dan dari 5 anak tersebut, hanya 4 yang dirawat di ruang intensif. Ada 2 anak yang dirawat intensif dari kelompok yang divaksinasi penuh dan hanya 1 anak dari kelompok yang tidak divaksinasi. Risiko efek samping lebih dari 4 kali lipat dari risiko anak yang membutuhkan oksigenasi. Atau yang bahkan dirawat di ruang perawatan intensif, risiko analisis manfaat telah berubah. Saya masih resah. Apa yang akan kita hadapi di kemudian hari? Apakah kita harus mengalami ini lagi? Apakah Anda mau divaksinasi lagi? Pada bulan Januari tahun 2022, saya kehilangan pekerjaan saya karena tidak divaksinasi. Saya memiliki kartu vaksin yang menunjukkan 1 kali suntikan. Saya menjalani tes darah yang menunjukkan bahwa saya masih memiliki antibodi dan pengecualian dari dokter, dan saya bersedia menjalani tes setiap hari. Mereka tidak peduli. Saya tidak bisa pergi ke restoran, pusat kebugaran, mall, dan acara-acara. Jadi, ketika ada unjuk rasa anti-mandat di Los Angeles, saya menghadirinya. Untuk mewakili kami yang tiba-tiba menjadi masyarakat yang terbuang, hanya karena melakukan apa yang diminta oleh pemerintah. Bahkan jika pada dasarnya Anda tidak setuju dengan pendirian orang lain. Apakah itu membenarkan kurangnya rasa belas kasihan terhadap mereka yang kehilangan mata pencaharian mereka? Setiap ras, setiap agama,
Setiap pernyataan iman di sini berdiri bersama-sama. Ada kelompok Demokrat, ada kelompok Republik, ada yang sudah disuntik, ada yang belum. Dan saya telah menjadi penerima yang beruntung dari ribuan dolar tagihan medis. Ketika saya melihat ke cermin, saya tidak mengenali lagi wanita yang saya lihat. Yang dulunya seorang wanita yang tangguh, mandiri, dan suka berpetualang. Sekarang menjadi wanita yang hampir tidak kuat berdiri dan bernafas. Saya bekerja sepanjang hidup saya untuk mencapai kondisi finansial yang stabil dan memiliki pekerjaan yang saya cintai. Tapi satu suntikan mengubah semuanya. Tahun lalu saya menerima vaksin Moderna yang kedua kali. Dalam waktu sekitar 36 jam, saya mengalami mual, muntah, dan kemudian berubah menjadi sesak napas. Hari kelima setelah vaksin, saya masuk rumah sakit, dan kemudian tepat seminggu setelahnya saya harus menggunakan ventilator. Saya harus menggunakan selang, karena saya mengalami kejang-kejang, mengalami masalah saraf yang membuat saya sulit berjalan. Beberapa dokter memeriksa saya dan berkata, ya, kami pikir ini karena vaksin. Tapi saat Anda membaca dokumentasi mereka, sangat samar-samar tak jelas. Terkadang saya mengalami hari-hari di mana Anda akan berpikir, oh, inilah hidup saya. Ini jadi suatu awal lagi. Ini adalah norma baru. Bagaimana saya menjalani dan belajar untuk menjalani hidup seperti ini. Dan bagaimana saya menyikapinya. Dan itu terkadang sangat sulit. Presiden Biden, Fauci, FDA, berapa banyak lagi kematian yang harus menjadi tanggung jawab kalian, sebelum kalian mulai mendengarkan dan menanggapinya? Platform media sosial menyensor kami. Saluran media mengatakan bahwa kami menyebarkan informasi yang salah ketika kami berbagi cerita. Menjadi korban cedera akibat vaksin, saya melihat kebencian dari kedua belah sisi. Ada orang-orang Partai Republik, Demokrat, Konservatif, Liberal. Ini bukan masalah pihak kiri. Ini bukan masalah pihak kanan. Ini adalah masalah Amerika. Ini adalah masalah global. Berasal dari latar belakang perawatan kesehatan dan sebagai terapis fisik. Saya mengira bahwa FDA, CDC dan seluruh organisasi itu, mereka ada untuk melindungi kita dan melalui seluruh situasi ini. Ternyata saya telah terbukti salah. Walaupun tidak ada orang peduli, kita harus berjuang sampai orang-orang pembuat masalah ini berdiri dan mengatakan hal yang harus dilakukan agar bisa kembali hidup normal. Ada orang memberitahukan saya, ini bukanlah reaksi efek samping yang tertulis di dalam daftar di CDC. Jadi ini tidak mungkin sebuah reaksi efek samping. Orang-orang mengatakan, ini kebetulan. Tapi tahukah Anda, vaksin ini membuat banyak peristiwa kebetulan. Itulah yang persis terjadi. Dalam kampanye itu, saya dikelilingi oleh banyak orang yang mereka tak setuju secara politik. Dan itu menjadi suatu pengalaman baru bagi saya. Saya menerima dosis kedua vaksin Pfizer pada tanggal 2 Januari, dan dalam waktu 10 hari, saya lumpuh di rumah sakit. Saya berusia 19 tahun. Sejak divaksin, saya harus cuti kuliah, jadi saya belum kembali lagi. Sulit untuk membayangkan untuk bangun dari tempat tidur, untuk berpikir bahwa saya bisa kembali berkuliah atau melakukan kegiatan lain. Juliana mengalami penyakit Lyme, sengatan kutu, yang telah sembuh 2 tahun. Oleh sebab itu dia merasa keberatan divaksinasi. Dia bertahan sampai bulan Desember tahun 2021. Sebenarnya, dokter internal saya mengatakan, saya telah melihat beberapa orang menderita lagi penyakit Lyme-nya karena vaksin. Saya tidak tahu apa ini ide baik untuk Anda. Dokter saya itu akhirnya mendapat ancaman dari pemerintah, jikalau memberitahukan ke orang-orang untuk tidak menerima vaksin. Atau menuliskan surat pengecualian atau yang sejenisnya, maka izin prakteknya akan dicabut dan tidak bisa berpraktek. Kami dapat menghadapinya dengan baik. Jadi, ketika dia memutuskan bahwa dia akan menerima vaksin, saya tidak mematahkan semangatnya. Ahli saraf dan dokter utama yang saya kenal sejak kecil, mendukung saya untuk mendapatkan vaksin ini, dan berkata, Anda akan baik-baik saja. Tidak ada reaksi buruk. Ini benar-benar aman, terima saja. Jadi saya menerima suntikan kedua, dan ketika saya berada di kamar mandi, tiba-tiba saja, rasanya seperti ada tembakan api, seperti rasa sakit yang menusuk, seperti terbang ke kaki saya. Semua di dalam tubuh saya, serasa kejang. Dan saya saat itu berkata, oh, ya ampun, saat ini saya sedang di toilet sekarang. Jadi saya harus memanggil mereka berdua untuk masuk, karena saya tidak bisa bergerak. Jadi mereka membawa saya ke rumah sakit, dan mereka tetap tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tubuh saya tidak bisa gerak, dari pinggang ke bawah. Perawat mengatakan kepada saya, ada anak-anak di sini yang mengalami hal yang sama persis seperti yang Anda alami, yang sakit karena COVID atau karena terima vaksin. Kemudian saya menanyakan dokter lalu jawabnya, oh, bukan karena itu, dia katakan, hal yang saya alami adalah gejala gangguan syaraf. Dokter yang bertanggung jawab di pusat rehabilitasi asistennya mengatakan bahwa
Dia duga ini disebabkan vaksin, dan dia akan memberi saya surat pengecualian medis untuk booster. Dan dia datang ke kamar saya di hari terakhir dan berkata bahwa mereka tidak akan memberikan pengecualian medis untuk itu, karena itu tidak bisa digolongkan akibat vaksin. Ini Riley, cedera akibat vaksin, berusia 8 tahun. Berharap kami bisa segera mulai dan berharap kami bisa kembali normal. Ketika muncul berita, ketika media dan pemerintah mengatakan bahwa ini adalah vaksin yang aman dan efektif. 7 bulan kemudian, FEMA menghubungi saya dan meminta saya mengubah penyebab kematian anak saya menjadi COVID dan menawarkan sejumlah bantuan finansial. Saya jawab, saya tidak akan pernah melakukan itu. Laporan otopsi, akte kematian, kartu vaksin, semuanya ada dan saya simpan selalu. Akte kematiannya jelas, ya? Ya, saya memiliki akte kematian yang sebenarnya. Ini salinan dari kartu vaksin dan akte lahir. Anda menyimpan semua itu karena orang selalu menanyakannya atau? Tidak, saya senantiasa menyimpan informasi anak saya dan saya pikir bahwa suatu hari kelak saya bisa menemui orang yang tepat yang akan mencoba membantu saya. Mereka akan tanya saya, apakah Anda memiliki surat-suratnya? Maka saya akan menjawab, ya, saya memilikinya. Anda tahu, saya sudah lelah. Saya berpikir untuk menyerah. Saya tidak ingin pergi kemanapun. Saya tidak ingin berbicara lagi. Saya ingin hanya diam di rumah saja. Dan ketika saya memeriksa lemari arsip saya menemukan kartu ucapan hari ayah yang dia berikan kepada saya 2 tahun silam. Dan saya menangis sekitar 2 atau 3 jam. Mungkin lebih, saya tidak tahu, itu berjam-jam. Dan saya percaya bahwa anak saya menginspirasi saya untuk terus berjuang. Karena saya terpikir untuk mau menyerah saja, tapi rupanya saya harus terus berjuang. Selamat Hari Ayah, Papa. Terima kasih karena selalu ada setiap hari bersamaku, dan ketika saya sangat membutuhkanmu. Engkau memberikan apapun yang kuinginkan, bahkan ketika aku merasa dimanja. Saya tidak mungkin bisa membalas segala kebaikan yang Papa sudah lakukan kepadaku. Saya sungguh beruntung memiliki ayah seperti engkau. Dan jika Papa tidak bisa membaca ini, karena sekarang jam 3.45 pagi dan saya sangat lelah. Aku sayang Papa, dari Junior. Saya mengalami cedera vaksin. Akibat vaksin yang saya terima pada tanggal 5 Januari tahun 2021. 3 hari kemudian, gejala-gejala seperti yang Anda lihat sekarang ini mulai muncul. Ketika saya sampai di rumah sakit, ada seorang dokter di ruangan saya, dan dia berkata, saya tahu ini karena vaksin, dan kami tidak akan berhenti sampai Anda sembuh. Dan saya tidak pernah melihat dokter itu lagi di ruangan saya. Para perawat akan berlarian ke ruangan saya, karena mereka bisa mendengar goncangan tempat tidur saya dari ruangan perawat. Nah, setelah hari kelima, mereka mengatakan kepada saya bahwa asuransi saya telah menolak seluruh perawatan inap saya. Karena satu-satunya hal yang mereka ajukan klaimnya adalah kelemahan kaki bilateral. Tagihan saya lebih dari $60.000. Saya tidak memiliki penghasilan. Memang saya memiliki suami, dia yang menafkahi kami. Kami menjadi dokter dan peneliti untuk diri kami sendiri. Karena CDC dan NIH tidak mengakui kami. Jika Anda mengalami seperti yang kami alami ini, tidak ada bantuan medis untuk Anda. Dan pastinya juga tidak ada bantuan keuangan sama sekali untuk Anda. Hari di mana saya menerima suntikan vaksin, saya bisa beraktivitas, saya sehat, saya bahagia. Dan 4 hari kemudian, saya tidak bisa berjalan. Tidak ada yang tahu kami harus diapakan. Kami sudah menghabiskan banyak uang. Kemudian saya bertemu dengan seseorang yang berkata, oh vaksin ini manjur bagi saya. Lalu Anda menerimanya dan itu tidak baik buat Anda. Tapi mengapa kok itu baik buat Anda tapi tidak untuk saya? Jadi pada bulan Juni, bicara saya mulai tidak jelas, tidak bisa berjalan dengan benar dan mengalami gemetaran dengan jari-jari saya. Banyak orang di luar sana yang mengalami seperti saya. Saya sebenarnya sudah 8 minggu terbebas dari gejala ini. Saya tidak tahu berapa lama ini akan berlangsung. Saya tidak tahu. Angelia, yang begitu senang karena sudah sekitar 6 atau 7 minggu tanpa gejala. Mengalami serangan hari ini dan baru saja menjalaninya, dan sangat menyedihkan untuk melihatnya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun April sayang. Selamat ulang tahun untukmu. Ada yang orang belum ketahui ada permainan pesta yang bisa Anda lakukan. Maddie bisa jelaskan. Jadi jika Anda menekankan itu akan semakin menggoncangkan Anda.
Ya, jika dia mencoba fokus, dia akan makin bergetar. Jadi, sekarang orang-orang yang ingin pergi keluar tidak bisa ke sini. Apakah itu Angelia? Apakah dia kurang sehat? Ya, dia kurang sehat. Untuk pertama kalinya, bergaul dengan sekelompok orang yang cedera akibat vaksin. Rasanya senang berada di sekitar orang banyak yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya. Pengalaman sama dalam hal seperti, orang-orang yang tidak mau didengarkan. Anda sedang di WNYC, hai Roger. Hei selamat pagi, kami pekerja bangunan di sini selama 20 tahun. Di sini ada angkutan truk, tenaga kerja, dan logistik. Satu hal lagi, ada 2 anak buah saya, satu pria berusia 28 tahun, yang satu lagi 42 tahun. Yang satu mengalami serangan jantung setelah vaksin kedua, yang satu lagi mengalami stroke. Saya kehilangan pekerja, saya tak bisa menemukan orang yang bisa bekerja. Baik Roger, terima kasih banyak. Saya menerima cerita Anda tentang nilai-nilai yang terlihat di permukaan. Tapi tidak menerima disinformasi medis Anda, yang mencoba menduga bahwa serangan jantung seseorang disebabkan oleh vaksinasi. Dan menyiratkan bahwa vaksinasi lebih berbahaya daripada tidak divaksinasi, padahal tidak demikian. Tapi bagaimana angka-angka inflasi dalam industri konstruksi? Bagian 7, menyensor misinformasi menurut siapa? Kami sangat disensor sehingga kami tidak bisa menyiarkan berita keluar. Bahwa kami bahkan disensor, karena jika melalui media sosial, mereka adalah salah satu platform yang menyensor kami. Meskipun tidak secara terang-terangan, akun kami diblokir, yang merupakan istilah baru bagi saya. Jadi, Anda dapat membagikan sesuatu, namun tidak ada yang mengetahuinya. Dan Anda mengira, oh, saya telah mengisolasi mereka sendirian, tapi mereka mungkin tidak melihatnya. Karena sudah dipindahkan ke baris postingan terbawah, atau memang sudah dihapus. Anda benar-benar tidak dapat memposting di media sosial tentang mengalami reaksi vaksin tanpa disensor. Atau TikTok, menghilangkan bayangan kita, memblokir akun kita. Facebook, TikTok, apapun, jika Anda menyebutkan kata vaksin, Anda akan mendapatkan semacam peringatan. Atau rujukan seperti, baiklah, untuk informasi vaksin COVID, klik tautan ini. Oh, saya mendapatkan informasimu. Informasimu tidak benar, tidak aman bagi semua orang. Dan Anda memberikan disinformasi ini sepanjang waktu yang bisa membuat seseorang kehilangan nyawa? Saya tidak tahu bagaimana Anda bertindak, ini tidak jujur. Maksud saya, apa dasar pikiran sehat untuk hal ini? Apa alasannya dengan berkata, oh, jangan percaya mengenai vaksin? Sebagai seseorang yang telah membaktikan 17 tahun terakhir hidup saya untuk membantu kesehatan dan kesejahteraan orang-orang. Kemudian tidak ada yang mengetahui dan sekarang menyensor fakta bahwa saya jatuh sakit dan banyak orang lain yang juga jatuh sakit. Ketika saya memutuskan untuk membuat film ini, saya membuat video promosi yang saya bagikan secara tertutup dan terbatas di platform Vimeo. Saya membicarakan reaksi efek vaksin saya, dan kebutuhan akan belas kasihan. Video itu dihapus sebagai misinformasi. Mereka mengatakan, mereka tidak mengizinkan konten yang bertentangan dengan rekomendasi CDC. Saya tidak diizinkan untuk menceritakan kisah saya sendiri. Segala sesuatu disembunyikan dan ditutupi, dan dihilangkan serta disingkirkan. Anda tidak boleh mengatakan ini dan dilarang melakukan ini. Ada apa ini? Vaksin yang kita miliki sekarang adalah sangat aman dan efektif. Siapapun yang tidak sependapat dengan itu, berarti sedang tidak berpartisipasi sebagai warga negara yang baik. Saya mau untuk percaya bahwa vaksin adalah jalan keluarnya. Tapi semakin saya melihat adanya cara pandang yang tidak didengarkan, dan semakin sering saya dengar kata aman dan efektif, tanpa ada yang berbicara tentang orang-orang yang cedera akibat vaksin, maka semakin saya mulai meragukan narasi ini. Saya katakan kepada Anda, sebagai seorang ahli epidemiologi, vaksinlah yang menyebabkan kejadian fatal dan tidak fatal ini. Ikutilah sains adalah slogan mereka. Namun ada ilmuwan dan dokter yang memiliki kredibilitas tinggi malah dijuluki orang gila dan dicopot dari platform. Saya mempunyai kredibilitas di sini, karena saya yang menciptakan teknologi ini. Mengapa kita tidak boleh mendengar pemikiran-pemikiran mereka? Jika manfaatnya begitu jelas lebih besar daripada risikonya, mengapa perbedaan pendapat yang sehat tidak bisa diterima? Saya benar-benar muak melihat sistem kesehatan Amerika Serikat yang gagal menangani pandemi ini. Setelah melapor kepada komandan saya tentang kekhawatiran saya, bahwa pada suatu pagi saya harus menonaktifkan 3 dari 3 pilot karena cedera akibat vaksin. Riwayat rekam medis saya ditarik untuk ditinjau dan saya diberitahu bahwa saya tidak boleh menangani pasien akut lagi. Saya memahami bahwa ini merupakan hal yang baru dan informasi terus berubah dan kita maklum jika kadangkala ada kesalahan. Tetapi ada narasi yang jelas yang hanya mendukung satu keyakinan arus utama dan menyatakan ide-ide lain adalah salah.
Ini adalah vaksin yang hebat, ini adalah vaksin yang aman dan vaksin tersebut terbukti ampuh. Ini adalah pandemi dari orang-orang yang tidak divaksinasi. Selama 4 minggu terakhir di Inggris, 78% dari mereka yang meninggal karena COVID varian Delta telah divaksinasi secara lengkap. Orang yang divaksinasi tidak membawa virus, tidak akan sakit. Ketika orang divaksinasi, mereka akan merasa aman karena mereka tidak akan tertular. Saya sedih bahwa kita sudah sangat jenuh sebagai suatu masyarakat saat ini. Dengan sikap semua orang sudah tahu, itulah yang mematikan keinginan tahuan intelektualnya. Sekarang kita tahu bahwa vaksin bekerja dengan cukup baik, sebab virus itu tidak bisa menyerang setiap orang yang sudah divaksinasi. Ada sesuatu yang tidak masuk akal dan kita semua seharusnya bertanya. Apakah benar bahwa ini merupakan pandemi dari orang-orang yang tidak divaksinasi? Ini sebuah laporan dari FDA yang baru saja keluar dalam seminggu terakhir. Tanda hubung. Mereka katakan, sekurang-kurangnya 16% orang yang tidak terkena, yang sebenarnya sudah divaksin, tetapi mereka disebut tidak divaksinasi. Itu berarti bahwa semua data, di mana orang yang divaksin dan yang tidak divaksin, ada 16% yang salah, berada di tempat yang salah. Itu berarti terdapat 32% ketidakseimbangan yang mengarah ke arah yang salah. FDA baru saja mengakuinya. Jika kita perhatikan jumlah virus di saluran pernafasan atas, itu menurun 4 kali lipat bagi mereka yang berada dalam rentang waktu 12 hingga 28 hari setelah vaksin dosis pertama. Kesimpulannya, vaksin dalam kenyataannya memang benar-benar berkhasiat. Ini adalah imunologi dasar. Jika Anda disuntik di lengan Anda tidak memiliki kecenderungan untuk. Semua pernah mendengar tentang antibodi, tetapi ada jenis khusus di air mata, hidung atau mulut Anda, yang disebut sekretori IgA, semacam pel kecil dalam air mata Anda. Jika Anda kena infeksi alami, Anda memiliki level sekretori IgA yang tinggi. Itu semacam penyapu kecil di dalam selaput lendir Anda. Sedangkan pada vaksin Anda tidak mempunyai penyapu kecil ini secara fisiologi. Jadi kita lihat sebenarnya orang yang divaksinasi membawa virus dalam jumlah besar, sebab mereka tidak mempunyai sekretori IgA. Jadi pemahaman yang salah dari badan-badan pemerintah federal kita bahwa ini adalah pandemi yang menyebar dari mereka yang tidak divaksinasi adalah kebohongan patofisiologis. Justru orang yang divaksinasi inilah yang membawa jumlah yang besar virus di hidung, air mata dan mulut mereka. Karena vaksin itu tidak menetralkan pada lokasi di tubuh di mana virus itu masuk. Jika Anda melihat level virus di saluran nafas atas dari orang yang divaksinasi, lalu dibandingkan di saluran nafas atas orang yang tidak divaksinasi, yang terinfeksi, pada dasarnya sama saja. Orang yang divaksinasi jelas bisa mampu menularkan infeksi kepada orang yang tidak terinfeksi. Agak janggal bahwa pertemuan ini harus dilakukan di Senat Amerika Serikat. Waktu lalu, kami sangka bahwa nanti entah bagaimana, FDA, CDC, NIH, pada dasarnya mungkin kita bisa menyampaikannya agar bisa tukar-menukar pikiran. Ternyata penyensoran dan penyerangan yang dahsyat ini telah membawa kami berada di tempat ini. Bahkan kami telah mengundang mereka semua ke sini. Para pimpinan CDC, Menteri Pertahanan Austin, Menteri Tenaga Kerja Walsh, Menteri Transportasi Buttigieg, Komisioner Pelaksana FDA Woodcock, Sekretaris HHS Becerra, Direktur NIAID Dave Fauci, Direktur NIH Collins, bersama para CEO dari Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer, dan BioNTech. Tidak satu pun dari mereka yang muncul. Kami juga mengundang saluran-saluran media terbesar, dan mereka juga tidak muncul. Dan jika Anda membuka YouTube, mau menyaksikan 6 jam panel Senat Amerika itu, di mana para dokter dan ilmuwan berkumpul bersama para korban vaksin. Video tersebut telah dihapus dengan alasan misinformasi. Saya mengenal banyak ilmuwan dari saluran media ternama yang sama seperti saya, yang berpikir bahwa narasi yang ada sekarang adalah ekstrim dan salah. Tetapi sangat sedikit dari mereka yang rela mau angkat bicara. Setiap upaya untuk menyimpang dari narasi utama saat ini dihadapkan pada tembok permusuhan dan bahkan dilenyapkan. Bagian 8, sains dan para pembuat aturan kata siapa? Sebagai ilmuwan, saya cukup bingung, karena kita memiliki banyak sekali data yang menunjukkan bahwa spike protein lah yang menyebabkan efek merusak dari COVID. Tetapi kita tidak melihat adanya masalah dengan memasukkan materi genetik ke dalam sel-sel tubuh kita, yang memerintahkannya untuk membuat bertonton banyaknya spike protein. Sebelum saya divaksinasi, saya melihat wawancara ini dengan seorang ilmuwan. Menyatakan, terlalu banyak yang belum kita tahu tentang COVID dengan menyuntikkan spike protein ke tubuh kita, seperti yang kita lakukan dengan vaksin. Ilmuwan itu berbicara tentang sindrom COVID yang berkepanjangan dan misterius yang tidak dapat dijelaskan. Dan tampaknya ada hubungannya dengan spike protein dari virus corona yang menyusup masuk ke berbagai organ tubuh.
Laboratorium Hinshaw di Georgetown menunjukkan spike protein memberi sinyal ke reseptor SS, yang biasanya tidak memberi sinyal sama sekali, dan hal ini menyebabkan hipertensi paru. Hal ini menyebabkan peradangan. Pusat medis Bristol di Inggris menunjukkan bahwa spike protein sangat merusak fungsi-fungsi sel yang mendukung jantung. Sejak saat itulah saya menyadari bahwa reaksi efek samping vaksin mirip seperti gejala COVID yang berkepanjangan. Mungkinkah ini kembali menjadi sirkulasi berulang spike protein? Lee dan kawan-kawan di Hong Kong menunjukkan antibodi yang dibuat oleh spike protein bereaksi silang dengan jaringan tubuh kita sendiri. Sehingga banyak orang, sewaktu tubuhnya membuat antibodi terhadap spike protein, muncul respon autoimun di tubuh mereka yang bisa berakibat sangat buruk. Kita ketahui bahwa spike protein itu beracun. Mengapa kita membiarkan tubuh kita membuatnya? Saya dan rekan-rekan saya menunjukkan bahwa ketika Anda melihat panggilan layanan darurat nasional di Israel untuk serangan jantung di antara orang-orang muda berusia di bawah 40 tahun, Anda akan melihat bahwa peningkatan dramatis sebesar 25% dalam kasus ini, sejalan dengan kampanye vaksinasi di Israel pada awal tahun 2021. Kami tidak mengklaim bahwa ada hubungan sebab akibatnya, sebab kami belum memiliki bukti untuk itu. Namun kami tetap menyampaikan keprihatinan kami. Tetapi kami tidak pernah dapat tanggapan dari pihak berwenang, dan mereka malah mempublikasikan bahwa penelitian ini palsu. Saya orang yang percaya medis, saya dan anak-anak saya sudah divaksin lengkap dengan vaksin tradisional dan saya sendiri divaksinasi dengan vaksin Moderna. Perjuangan melawan virus ini perlu kerendahan hati secara bersama, empati dan berdasar ilmiah di pihak kita. Saya sangat prihatin bahwa kita semua sudah kehilangan semua hal-hal tersebut dalam 18 bulan terakhir ini. Saya adalah seorang praktisi perawat peneliti, berusia 51 tahun. Saya memiliki 4 gelar, bidang pengobatan adalah karir kedua saya. Saya memihak pada pasien dan memihak pada sains, dan saya adalah orang yang sangat memihak pada vaksin sepanjang hidup saya. Saya bahkan sering bertengkar dengan anggota keluarga saya agar mau divaksin. Sebelum tanggal 29 Desember tahun 2020, saya adalah seorang yang bersemangat, penuh perhatian dan sangat sehat. Segera setelah dosis pertama, saya mengalami kelumpuhan di lengan kanan saya. Mati rasa dan kesemutan menjalar ke sisi kanan wajah, mata, dan telinga saya. Saya mendatangi dokter ahli saraf, salah seorang dokter ahli saraf kenamaan di kota New York. Dia berkata, "Oh, jika sudah mereda, terima suntikan kedua." Kami tidak tahu apa ini karena hal ini semuanya baru. Dosis kedua membuat tubuh saya semakin di luar kendali. Dalam tempo 4 hari, saya mengalami telinga mendengung yang parah. Pada bulan Februari, saya meringkuk dalam posisi seperti janin di lantai kamar mandi, sambil bertanya-tanya bagaimana saya bisa hidup dengan keadaan begini. Sedemikian parahnya, saya tidak bisa mendengar TV, tidak bisa menonton, mendengar musik dan membaca buku ataupun mendengar apa yang orang katakan. Saya segera berkesimpulan, saya pikir bahwa saya mengalami reaksi akibat vaksin. Saya segera disuruh pulang oleh seorang dokter yang tidak memiliki pengetahuan mengenai reaksi vaksin ini. Dan saya pulang diberi obat ibuprofen. Pada bulan Agustus di sekujur tubuh saya mengalami neuropati. Seperti tertusuk-tusuk di tangan dan kaki saya, rasa terbakar di telapak kaki. Rasa tertusuk-tusuk di tubuhku, seperti terjatuh di semak berduri. Merasa sendirian dan ketakutan, saya beralih ke media sosial, karena tidak bisa menemukan siapapun. Saya bentuk grup telinga berdengung. Ada sebanyak 3.500 anggota yang bergabung dalam beberapa bulan. Saya mulai tolong mereka, sebagai perawat, melakukan yang terbaik. Menolong yang tidak memiliki asuransi kesehatan, menjelaskan apa hasil lab mereka. Membimbing yang tak punya uang, tes apa yang mesti mereka jalani, bagaimana cara terbaik menggunakan uang mereka. Di media sosial, jika Anda di sana untuk mencari dukungan, Anda akan menemukannya. Tiba-tiba mereka itu menjuluki Anda, kamu seorang anti-vaksin. Saya tidak bisa membuat orang-orang memperhatikan saya seorang peneliti. Saya sangat ingin tahu, di sini saya menunjukkan ada kasus yang tidak biasa. Periksalah saya, reaksi efek samping itu nyata, mereka adalah bagian dari sains. Saya sangat sial, tragedi sesungguhnya adalah bukan karena kurangnya dukungan medis yang memadai, melainkan penyangkalan secara aktif dan terkoordinir terhadap situasi kami. Dampaknya terhadap karir medis saya, yang saya sangat cintai dan yang saya perjuangkan dengan susah payah, adalah sungguh tak bisa diukur. Saya akan terus berjuang, saya akan terus mengadakan penelitian. Saya akan terus mencari jawaban bagi orang-orang, walaupun saya akan mati dalam upaya saya ini. Terima kasih atas waktu Anda mau mendengarkan saya. FDA, NIH, kalian tidak mempedulikan orang-orang yang mengalami reaksi efek samping parah. Berhentilah berkoar-koar kepada publik bahwa Anda bertanggung jawab atas peran dalam derita orang Amerika yang baik yang melakukan bagian mereka. Dengan menerima vaksin dan mereka tidak tahu kalau hal ini bisa terjadi kepada mereka. Amerika ingin melihat FDA yang mendengarkan, bukan hanya kepada pasien yang cedera karena vaksin, tetapi juga kepada para ilmuwan yang sudah mencari tahu semua hal ini berbulan-bulan yang lalu. Bentuklah kode CD10 dan CPT. Sebarkan berita studi NIH mengenai orang-orang yang cedera vaksin.
Jadi kami menghubungi NIH untuk melaporkan kasus cedera ini. Mereka menanggapi sangat serius. Kami mengadakan telekesehatan beberapa hari. Lalu berdatanganlah pasien dalam jumlah besar. Mungkin ada puluhan ribu pasien. Jadi mereka memilih siapa yang hendak diteliti. Lalu kami mengadakan follow-up selama beberapa pekan. Kami rencananya akan ada jadwal lagi pada bulan September. Tapi janji follow-up kami itu dibatalkan. Jadi kemungkinan mereka berkata, baiklah, orang-orang ini sudah sembuh. Kami sudah selesai, dan tidak perlu lagi ada tindak lanjut. Ya, kami didiamkan begitu saja. Dan saya mendapat email dari NIH di Desember, mengatakan, kami tidak lagi meneliti. Jadi jangan kirim lagi orang-orang. Jadi mereka mengetahui bahwa kami tidak pulih 100%. Hasil penelitiannya keluar. Itu menjadi berita heboh. Ini penelitian pertama mereka, dan mereka membicarakan tentang orang-orang cedera karena vaksin. Untuk pertama sekali ada orang organisasi pemerintah. Dan mereka mempresentasi suatu penelitian dengan berkata, semua orang sudah pulih. Dan seperti inilah hasilnya. Sekali lagi apakah mungkin? Kita tidak memiliki pasien lainnya. Menurut Anda, apakah mereka sudah lebih membaik? Apakah Anda yang terkecuali dan tidak merasa membaik, tapi yang lainnya sudah membaik? Saya tahu, setidaknya setengah partisipan dalam studi ini, tak satu pun dari mereka membaik. Jikalau saja mereka mengakui situasi ini sebelumnya, sistem asuransi akan dapat mulai menanggungnya. Bahkan jika saja kita tahu ini adalah efek samping yang diakui. Kita juga memiliki badan yang salah yang memimpin program vaksin. Ingat, FDA seharusnya menjadi pengawas keamanan. Lembaga Kesehatan Nasional, NIH, adalah badan riset pemerintah. Dan CDC adalah badan yang meneliti kasus wabah. Sedangkan sekarang, CDC dan FDA tercatat sebagai sponsor utama dalam program vaksin. Jikalau saja Amerika mau belajar, kita tidak boleh membiarkan FDA dan CDC menjadi sponsor dari program publik dalam menjalankan suatu produk. Khususnya NIAID merupakan bagian dari NIH yang memiliki hak paten atas vaksin Moderna. Untuk para anggota mendapatkan royalti dari keuntungan yang masuk ke kantong pribadi mereka. Belum lagi, budget keseluruhan dari program itu. Informasi ini bisa didapatkan secara publik. Kita mestinya mendesakkan adanya analisa data independen oleh para penyelidik, yang bukan dipekerjakan oleh perusahaan vaksin. Pada tahun 1992, Kongres mensahkan Undang-Undang Biaya Pengguna Obat Resep. Dengan undang-undang tersebut, FDA beralih dari badan yang sepenuhnya didanai oleh pembayar pajak, menjadi badan yang didanai oleh uang pajak dan biaya pengguna obat resep yang baru. Produsen obat membayar biaya ini ketika mengajukan permohonan kepada FDA untuk melakukan pengkajian obat. Dan biaya pemakaian tahunan berdasarkan jumlah obat yang disetujui yang ada di pasaran. Dapatkah Anda melihat adanya potensi masalah di FDA yang didanai oleh perusahaan farmasi besar yang ikut terlibat dalam regulasi ini? Pada tahun 2016, sebuah penelitian menemukan bahwa 15 dari 26 karyawan yang meninggalkan badan itu, lalu bekerja atau jadi konsultan bagi industri biofarmasi. Banyak dokter, perawat kesehatan dan saksi-saksi lainnya di hadapan panel penasehat FDA, yang menilai obat-obatan, menerima biaya konsultasi, pembayaran pengeluaran dan penggantian lain dari perusahaan farmasi. Ini adalah kronologi dari beberapa contoh dari CDC yang mengemukakan penelitian ilmiah yang secara mendasar sangat cacat. Contohnya adalah, resiko diabetes pada anak-anak yang telah pulih dari infeksi SARS-CoV-2. Namun, penelitian ini membuat kesalahan besar, yaitu tidak menyesuaikan BMI. Anak mungkin kelebihan berat badan, ada masalah medis, lebih mungkin terkena SARS-CoV-2, lebih cenderung terkena diabetes, karena mereka kelebihan berat badan. Seharusnya paling sedikit membandingkan mereka kepada orang yang tidak terkena COVID yang ciri-cirinya sama guna mengisolasi efek COVID. Nah, ini terjadi pada masa ketika CDC mempunyai tujuan kebijakan agar anak-anak berumur 5 tahun hingga 11 tahun divaksinasi. Sekarang ada badan yang dalam beberapa kesempatan yang mendorong sains buruk. Maksud saya, sains yang mengatakan, jangan percaya begitu saja pada orang yang menghabiskan waktunya untuk membaca sains dan merenungkannya. Anda tidak bisa melakukan sains secara berbeda, karena Anda menginginkan supaya orang lain melakukan sesuatu yang tertentu. Beberapa pasien mungkin takut mengkonsumsi opium karena dianggap terlalu kuat atau membuat ketagihan. Namun, hal tersebut jauh dari fakta yang sebenarnya. Kurang dari 1% pasien yang menggunakan opium benar-benar menjadi kecanduan. Para dokter di seluruh negeri seharusnya merasa rendah hati ketika sekolah kedokteran mengajarkan mereka pelajaran yang didapat dari obat-obatan seperti thalidomide dan DES. DES adalah estrogen sintetik yang diberikan kepada kaum wanita tanpa masalah. Mereka memiliki anak-anak. Namun, anak-anak perempuan dari para ibu yang mengkonsumsi DES berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Dan mereka mengalami kanker genital yang langka dan kemandulan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Butuh waktu 40 tahun bagi para ahli medis untuk mengetahui bahwa DES menyebabkan transgenerasional, kemandulan dan kanker. Dan ini adalah obat yang telah melalui uji klinis standar.
Pada tanggal 6 Agustus tahun 2003, suami saya yang telah menikah selama hampir 10 tahun, ditemukan gantung diri di tiang langit-langit garasi rumah kami, meninggal pada usia 37 tahun. Dia baru saja memulai pekerjaan impiannya dan mengalami kesulitan tidur, suatu hal yang tidak biasa terjadi pada pengusaha swasta. Jadi dia menghubungi dokternya dan diberi obat antidepresan Zoloft yang dijual bebas untuk insomnia. 5 minggu kemudian, Woody bunuh diri. Berapa banyak nyawa yang harus melayang dan keluarga yang tercabik-cabik sebelum FDA akhirnya menyadari keterkaitan antara bunuh diri dan obat SSRI? Sangat membingungkan bagi saya ketika Anda mengeluarkan sebuah produk obat ke dunia, terutama terhadap produk yang melewati pengujian tergesa-gesa yang dilakukan FDA dan badan regulator lainnya, dan tidak membuat program pemantauan keselamatan yang ketat dan proaktif sebagai bagian dari peluncurannya. Pada bulan Agustus tahun 2021, dua pejabat tertinggi FDA, Philip Krause dan Marion Gruber mengundurkan diri karena tekanan dari Gedung Putih untuk menyetujui booster. Ini adalah berita besar. Mengapa tak banyak orang membicarakannya? Pada tanggal 7 Februari tahun 2022, Departemen Keamanan Dalam Negeri merubah definisi terorisme menjadi penyebaran narasi palsu atau yang menyesatkan yang memecah belah atau merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga pemerintah Amerika Serikat. Sebagai contoh, adanya narasi palsu atau yang menyesatkan yang menyebar luas secara online mengenai COVID-19. Mengapa tidak lebih banyak orang-orang yang mempertanyakan hal ini? Seorang ilmuwan terkemuka yang mengalami tinnitus parah setelah dia divaksinasi, mengadakan komunikasi langsung dengan CDC terkait dengan mereka yang mengenali reaksi ini. Tetapi kemudian mereka berhenti meresponsnya. Kemudian seseorang mengiriminya bocoran email CDC yang berbunyi, ucapkan terima kasih atas emailnya dan hentikan komunikasi dengannya. Jadi apa yang seharusnya kami lakukan? Bagian 9, bunuh diri. Jadi selama 11 bulan terakhir, sejak adanya kasus bunuh diri yang pertama, sekarang sudah terdapat 20 kasus yang saya ketahui. Kasus pertama yang kami tangani hampir setahun yang lalu. Seorang ibu dengan 1 anak, dan dia mengalami COVID yang berkepanjangan. Kondisinya sudah 75% lebih baik, dan kemudian dia menerima vaksin. Berharap vaksin itu akan mengembalikannya ke kondisi awal 100%, tetapi justru menurunkan kondisinya menjadi 15%. Jadi, dia menderita dalam waktu yang lama dengan sengatan listrik dan neuropati. Jadi, sejak saat itu, terjadi lebih banyak kasus bunuh diri yang menderita masalah yang serupa, baik itu neuropati, tremor, atau tinnitus. Ada seorang ibu 4 anak mengirim email kepada saya berkata, suami saya tidak mempercayai saya lagi. Dia tidak mendukung saya. Juga tak ada pertolongan apapun dari dokter saya. Saya tidak tahu bagaimana saya menjalani kehidupan ini 40 tahun ke depan. Dalam 2 minggu sudah ada 3 kasus bunuh diri, dan dia yang ketiga. Saya pikir orang tidak tahu betapa menyakitkannya gejala-gejala ini. Suami saya tidak bisa meninggalkan saya sendirian selama berbulan-bulan. Ketika ia meninggalkan rumah, ia tidak tahu apakah ia akan pulang ke rumah dengan istri yang masih hidup. Dia merasa takut, setiap saat, setiap hari. Dan hal ini berimbas pada kehidupan anak-anak kami. Selama 6 bulan, saya tidak menjadi ibu. Saya bukan manusia. Saya hanya seperti benda. Pernah terpikir oleh saya untuk menceburkan diri ke danau atau bunuh diri dengan menghirup karbon monoksida dari mobil saya. Dan saya akan pasang tulisan, AstraZeneca yang melakukan ini, di jendela mobil saya. Tetapi saya terlalu lemah untuk melakukannya. Jadi itulah satu-satunya alasan saya masih hidup saat ini. Karena saya terlalu lemah untuk melakukannya. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah surat dari teman. Bri, saya sudah tidak tahan lagi. Hal ini telah merenggut segalanya dari saya. Karir saya, keluarga saya, kehidupan saya, tubuh saya sendiri tak henti-hentinya menyerang dirinya sendiri. Dan ini melampaui siksaan yang paling kejam. Saya minta maaf. Saya harus mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini. Pastikanlah dunia mengetahui kekejaman ini yang telah ditimpakan kepada kami. Selamat tinggal sahabatku. Saya akan berjumpa engkau di sisi yang lain. Rochelle Walensky, Janet Woodcock, Peter Mark, Anthony Fauci. Kalianlah yang melenyapkan perempuan ini, dan masih banyak lagi yang lainnya. Darah mereka ada tertanggung di tangan kalian. Kalian tidak bisa menghidupkan lagi teman-teman saya. Tetapi kalian bisa menyelamatkan orang lain dari kematian mereka, jika kalian pada akhirnya mengatakan yang sebenarnya. Saya khawatir bahwa kita terlalu banyak menghabiskan energi, hanya untuk mengemukakan satu solusi. Sehingga kita melewatkan kesempatan yang sangat penting untuk bertanya. Saya memahami bahwa segala sesuatunya tidak selalu seperti hitam atau putih. Saya tidak terlalu peduli dengan jawaban yang benar atau salah. Yang menjadi perhatian saya adalah mengajukan pertanyaan yang tepat.
Saya mungkin berada di posisi berlawanan dalam panggung politik. Sebagaimana kalian yang berada di sini. Ini bukan lagi soal politik. Dan sebenarnya saya agak takut untuk datang, karena menyadari mungkin saya berada di tengah kerumunan orang yang berpikir berbeda dengan saya. Tapi saya pikir itulah masalahnya. Masalahnya adalah hal yang membuat kita tercerai-berai. Ini benar-benar sulit. Dan ini sangat menyedihkan karena negara ini mencoba memecah belah kita menjadi biru dan merah. Yang divaksin dan yang tidak divaksin. Hari ini saya memakai warna ungu, karena ungu adalah kombinasi antara biru dan merah. Kita perlu mengembalikan nilai kemanusiaan. Ini sungguh kacau. Saya tidak tahu, bahkan apakah film Anda ini bisa akan menjalin hubungannya, benar? Sebab perasaan skeptis telah ditimpakan kepada kami. Pengalaman cedera vaksin saya telah menjadi hal yang menarik. Saya mendapati diri saya berada di pihak yang sama tentang masalah khusus ini. Dengan orang-orang konservatif, yang dulunya saya tidak sependapat dengan mereka sepanjang hidup saya. Semua teman saya seperti orang Demokrat. Mereka seperti, sekali lagi, seperti tidak ingin membicarakannya sama sekali. Dan itu sangat mengecewakan. Kami bukanlah satu-satunya pihak yang akan mendengarkan Anda. Kami menjadi semakin terkotak-kotak. Ketika saya beritahu orang-orang, mereka tak tahu cara menanggapinya. Karena tidak ada seorang pun yang ingin diberitahu, bahwa segala sesuatu yang mereka yakini tidak mungkin 100% benar. Saya merasa dunia saya telah terbuka, dibandingkan sungguh betapa tertutupnya pikiran saya sebelum peristiwa ini. Mari kita lupakan soal kiri versus kanan, merah versus biru, yang divaksin versus yang tidak divaksin. Saya cenderung liberal, tetapi saya bersikap konservatif dalam beberapa hal. Saya mempertimbangkan diri saya lebih condong ke kubu Republik, tapi dengan beberapa pandangan liberal. Sebenarnya ada kelompok besar yang ada di tengah-tengah kita yang tidak merasa perlu melabeli dirinya sendiri. Kita tidak perlu saling membenci. Kita hanya perlu berdialog secara terbuka lagi, bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapatnya masing-masing. Dan di tengah-tengah jalan ini, saya telah menemukan sebuah rasa kemanusiaan yang mengakui bahwa orang-orang yang menderita akibat vaksin ini sangatlah membutuhkan pertolongan. Dan kemanusiaan yang tidak takut untuk mempertanyakan para penguasa dan orang-orang yang mengambil keuntungan. Kita mesti dilihat, dipercayai, dan dibantu. Kisah kami adalah cerita yang dari mulut ke mulut. Tetapi di dalam situasi di mana sains berubah, penelitian-penelitian jadi cacat dan agenda-agenda politik yang mengendalikan. Kisah dari mulut ke mulut ini mungkin satu-satunya data yang paling bisa diandalkan yang kami miliki. Ya, memang kisah kami disampaikan dari mulut ke mulut dan ini semua adalah kisah kami. No matter what they try, I will always fight for you. I will save your innocence. They are trying to remove. I am here at your defense, and I will always fight for you. Yes, I will always fight for you. I will stand here in the way, and I will not give up on you. I will shield you from the pain. In the battle on the field, there is evil on the move. But I hope that you can feel that I will always fight for you. In the darkness of the times, there's a light that shines the proof. It'll soon reveal the crime, so I won't stop this fight for you.